Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah beri. Karena emang udah ketentuannya begitu. Si ini jadi ini, si itu jadi ini bagian kaya, ini bagian sedang, ini bagian bokeh. Semuanya ujian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Biasa aja. Ya, hidup ini bukan punya kita. Kita ini milik Allah. Ada episode-episodenya. Pernah dipuji rame-rame, itu takdirnya. Udah gitu dicaci maki rame-rame, itu juga takdir. Enjoy saja, semua takdir pasti ada kebaikannya kalau disikapi dengan benar. Bagi orang beriman sama, dipuji, dicaci sama. Om juga udah nyobain. Dipuji rame-rame udah. Udah gitu dicaci maki rame-rame se-Indonesia udah. Yang nyacinya juga datang sekarang ya. Semuanya sudah tertulis. Tinggal bagaimana menyikapi. Sehat, sakit sama aja. Dua-duanya ujian. Mana yang berat ujiannya? Sakit atau sehat? Mana yang berat ujiannya? Sakit atau sehat? Sakit. Sehat atau sakit? Gampang. Mana yang lebih banyak orang berbuat maksiat? Yang sehat atau yang sakit? Garong, mana yang lebih banyak, sehat atau sakit? Sehat, ujian lebih berat. Kita suka nganggap, aduh saya diuji dengan sakit. Lah ibu centil juga, gara-gara sehat. Coba encok, susah centilnya, benar? Mana yang berat? Jadi orang kaya, orang miskin? Yang tukang nunggu paket, yang punya duit, yang tidak punya duit. Gara-gara punya duit, jadi belanja online terus. Hari-harinya bukan menanti ampunan Allah, menanti paket. Berbahagialah yang gak banyak duitnya, jarang belanja. Makin banyak keinginan, makin ribet hidup ini. Tuh. Teruskan. Jadi gimana dong dengan yang lalu? Ya udah emang itu garisnya. Tinggal sabar, ridho ke takdir, minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena kepahitan itu diundang oleh dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu itu karena dosamu sendiri. Dompet hilang. Takdir bukan? Jawab. Apa yang harus kita lakukan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu bilang apa lagi? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir. Udah gitu bagaimana? Ridho. Ya Allah, saya terima ujian hilang dompet ini. Harus ridho. Enggak ridho juga, udah hilang. Betul? Kayak lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Terus Bapak mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima. Itu tanda terima udah ada di jidat. Orang stres itu karena tidak nerima takdir. Terima, diapain aja oleh Allah, terima pasti baik kok. Walaupun gak cocok dengan keinginan, kita ini milik Allah. Allah berbuat apa aja kepada yang dia milikinya, gak apa-apa. Bikin sehat, alhamdulillah. Takdirnya sakit, sabar.
jalanin. Ya pasti ngalir terus takdir mah. Benar Bu? Terima takdir sambil istighfar. Udah istighfar bagaimana? Syukur. Kok syukur? Hilang dompet, sabar atau syukur? Sabar. Hilang dompet, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Untuk dompet yang enggak ada, sabar. Untuk yang tidak hilang, syukur. Jadi innalillahi, dompet hilang. Alhamdulillah, ya Allah, untung yang hilang dompetnya aja, enggak dengan celananya. Nah begitu. Ini serius hadirin. Coba dihina, sabar atau syukur? Sabar. Ya sabar, ya syukur. Untuk penghinaannya sabar, tapi hikmahnya syukur. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah, ya Allah, saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, ya kan? Benar? Saya kan udah nyobain dihina rame-rame, ya. Kata guru saya, syukuri dong, bukannya sedih. Karena penghinaan orang cetek sekali dibanding kehinaan kita yang asli, yang diketahui Allah dan ditutupi oleh Allah. Benar? Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Dan ngapain juga pusing pakai omongan orang. Terserah orang mau ngomong apapun. Kenapa kita yang pusing? Gak ada kerjaan. Sakit hati itu bukan karena omongan orang. Sakit hati itu karena kurang iman. Loh, memang orang beriman bagaimana? Gini, nih ilmu penting. Siapa tahu nanti ada yang menghina ini ilmu ya. Kita nggak tahu takdir kita besok lusa apa, ya kan? Berapa banyak yang gaya-gaya sesudah itu ngejongkeng. Nah, mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati? Kalau mau, kalau tidak yang jelas tadi. Jangan emosi. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita? Yang ngasih rezeki? Yang ngasih pahala? Yang nutupin aib, yang bisa mengampuni, yang ngasih hidayah, yang menurunkan sakinah, yang memudahkan urusan, yang bisa ngangkat derajat, yang bisa membuat kita husnul khotimah, yang bisa ngasih sorga. Kalau semuanya dari Allah, ngapain pusing-pusing mikirin omongan orang? Sampai jeding, jebleh, ngelel, gak ngepek sama sekali. Allah penghuni, penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sok aja mau ngomong apapun, gak ada apa-apanya sama sekali. Apa yang Allah takdirkan pasti ketemu. Kalau Allah ngangkat derajat pasti ngangkat. Kalau Allah ngasih pasti dapat. Gak ada yang bisa ketahan. Makanya gak usah ribet hidup ini. Mau ngapain capek-capek mikirin tetangga, orang-orang. Merdeka aja. Tapi suami saya sama. Mau ngapain capek-capek mikirin omongan suami. Benar? Mau ngapain? Ini juga lelaki. Gak usah pakai berantem di rumah. Shh. Kalau kita menang, istri pengen dipulangin. Kalau istri menang, bapak nggak pengen pulang, itu kan? Maafkan aja. Ngapain? Saya tuh aneh, lihat orang yang sakit hati tuh nggak ada kerjaan. Mau ngapain? Kita nggak bisa maksa orang seneng ke kita, betul?
Kalau dia mau sebel, ya nggak ada masalah. Tinggal kita aja yang berbuat baik. Saya sudah senyum, dia nggak senyum ke saya. Kenapa ribet? Bibir kita kan yang ini. Kenapa capek-capek mikirin bibir orang? Aneh. Senyum Tetangga saya pelit, ya biarin. Duit-duit dia, rezeki-rezeki dia. Kita nyebut dia pelit bukan karena dia pelit, tapi kita pengen dikasih. Benar? Mau bahagia enggak? Oh, kalau orang kuat iman mah enteng, Pak. Udah enggak ada ribetnya, sok wae. Sok sekarang mau menghina, sok. Enggak ada masalah. Paling pahala ibu dikasihin ke saya. Udah gitu dosa saya diangkut oleh ibu-ibu. Saya mah mau berterima kasih. Kan ada tuh dari Surabaya datang. Saya dari Surabaya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu. Saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Baru juga ketemu kok minta maaf. Pokoknya mah saya pernah ngejelek-jelekin gibah. Oh nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah sama sekali. Saya emang nggak apa-apa. Bukan itu apa Bu? Kata Ustadz di pengajian, kalau kita bergibah, pahala ibadah kita dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya kesini tolong deh balikin pahalanya. Atuh kenapa nggak ada kerjaan, pakai mikirin suami orang, ya kan? Suami sendiri aja nggak keurus. Kalau orang kurang iman mah capek hidupnya. Tersinggung, sakit hati, jengkel, kesel, dendam, apa-apaan. Nggak ada pelajaran Islam buat begitu. Wal afina anin nas, maafkan. Lanjut. Jadi gimana yang lalu ya udah, emang udah takdirnya itu. Tinggal kita tobat, ridho, tobat, syukur, ikhtiar dan doa dan tawakal. Udah gitu aja. Doa, saya tuh nggak nyangka suami saya kok makin lama kayak gini. Sama, suami ibu juga nggak nyangka ibu jadi kayak gitu ya kan. Enak ada ibu-ibu bangun kaget. Kenapa ada kakek-kakek? Berarti ibu nenek-nenek ya kan. Enak Kebanyakan lihat itu drama Korea tuh, makanya lihat suami jadi aki-aki. Tenang kayak aki-aki juga halal ya kan. Udah habis belum waktunya? 3. Ciri orang kurang iman yang ketiga adalah ribet hidupnya. Apa? Ribet. Kalau wanita namanya buribet. Suaminya namanya bukan Pak Ruwet. Kalau udah jodoh udah mantep nih rumah tangga. Orang kurang iman mah nggak ada enaknya. Hatinya nggak enak. Makanya ngomongnya celetak-celetuknya tuh nggak enak. Ngomel, mengeluh, mencela, menghina, ngerasulo, komentarnya negatif aja. Nggak ada rasa syukurnya. Ciri orang kurang iman tuh ribet hidupnya tuh. Dipersulit sendiri, didramatisir, jadinya ruwet. Akibat di sininya ruwet, omongannya juga bikin ribet. Iya. Ada, ini dengerin, ada yang dari bangun tidur, bawa apa nih? Bawa apa? Lah kan dia yang menguap, ya kan aneh. Padahal mulut dia tetangga hidung. Anak-anak, yang benar tuh, jangan boros air sekarang mahal. Belum juga ada yang mandi udah rewel. Ibu mau dimasakin apa? Jangan nasi goreng. Goreng itu jelek artinya, nasi baik. Emang ibu kalau gitu dimasakin bubur yang di depan itu kerupuknya cuma dikit, ngomel lagi. Kalau gitu nasi uduk ya, ayamnya pada mati, gak enak.
Suguhin kopi kurang anget, kasih yang panas. Jadi kurang manis, kasih gula. Mana pisang gorengnya? Terus rewel. Mau pergi macet sekarang, macet, bosen sekarang negara kayak gini, ngambek. Nonton TV, bibir tebel nyanyi, ngaca lo, ngambek. Lihat sepak bola, ke pinggir blow on, langsung ngambek sendiri. Pernah dengar nggak ada orang yang ngomel begitu terus? Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Jelas tidak suaranya? Pasti jelas lah suara sendiri mau. Ya. Enak aja mikirin orang lain. Apa kabar Bu Ribet? Baik. Emang kalau orang yang imannya kuat gimana? Enak weh. Orang yang imannya kuat mah enjoy weh.